天道、ここにあり。市民に夢を与えし、ライデン、エイ。全部丸見えね。世界を熱狂の渦に。そうはさせない。Oke, pada video kali ini kita akan praktek tentang file over dan load balance ya. Kalian buat topologi seperti ini dulu, lalu buka ISP1, ISP2, dan ISP3 ya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita klikkan perintah IP DHCP strip client spasi print. Nah, di sini sudah tersambung ke internet ya. Lalu kita juga ke ISP2, lakukan hal yang sama. Oke, sudah tersambung juga. Nah, untuk MikroTik ini harusnya tidak tersambung internet ya, karena tidak terhubung langsung dengan internet, belum dikonfigurasi. Nah, lalu kita masuk ke Winbox. Oke. Oke, saya perbesar terlebih dahulu ya. Lalu kita ke sistem ya, lalu ke identity, lalu saya ganti menjadi ISP1, lalu klik OK. Lalu kita ke sistem, maksud saya tools ya. Di sini lalu klik bagian Romon, kita enablekan, lalu apply, lalu OK. Nah, di sini kita ke ISP2, kita klikkan perintah tool Romon set enable yes. Oke, sudah. Lalu kita ke new Winbox, lalu connect to Romon. Nah, nanti di sini muncul ya. Jika tidak muncul, kalian refresh. Di sini tidak ada ya. Kalian refresh terus sampai keluar nanti ya. Oke, disclaimer, ternyata tadi saya salah masukkan IP ya. Saya langsung masuk ke ISP2 tadi. Harusnya di Winbox ini kita masuk ke MikroTik 1 ya. Di sini yang benar. Kalian cukup lakukan hal yang sama seperti saya yang saya bilang tadi ya. Nah, di sini nah ada kan connect. Nah, di sini berhasil ya. Tapi untuk namanya di sini keliru. Tapi nanti saya benarkan. Kita ke IP address terlebih dahulu untuk ISP1. Lalu addressnya saya tambahkan 192.168.10.1/24. Lalu ternyata ganti ya menjadi ether 2, lalu klik apply, oke. Lalu ke IP firewall, lalu bagian NAT kita tambahkan C-nya source NAT masih biasa, lalu out interface nya ether 1, lalu ke action kita ubah menjadi masquerade, salah ini, lalu klik apply, oke. Lalu kita lakukan hal yang sama ke MikroTik 2, ISP2 maksud saya. Bedanya di sini IP-nya menggunakan 20.1 ya.
Untuk SP1 kan tadi menggunakan 10.1, sama juga Ether 2. Lalu kita ke MikroTik, coba kita klikkan IP, naik bor, print, maaf typo, print ya. Oke, sudah ada dua address dari ISP1 dan ISP2. Nah, di sini identitinya keliru ya. Saya akan benarkan ke sistem identity. Di sini saya mau jadi ISP1 harusnya, tapi saya typo lagi. Masih kepencet shift jadi ISP tanda seru ya. Nah, di sini saya mau jadi ISP2. Lalu klik OK. Kita coba lagi. Nah, bornya ini ya, saya ganti lagi terlebih dahulu. Nah, ini kita coba lagi. Nah, sudah benar ya. Lalu kita klikkan perintah tool Roman set enable yes. Kita ke ISP2, lalu bagian Roman ini sudah enable ya, karena saya keliru tadi. Kalian cukup aktifkan saja. Lalu klik new winbox, sama connect to Roman. Lalu kita masuk ke MikroTik ini. Nah, sini kalian masuk ke IP address, lalu kita plus 192.168.10.2/24. Lalu kita apply. Oke. Nah, di sini sesuaikan sama yang atas ya. Di sini Ether 1 nyambung ke SP1, jadi tadi 10.1. Di sini saya lupa copy, jadi hanya satu. Kita tambahkan lagi. Ini harusnya copy saja biar mudah ya, biar cepat. Nah, interface-nya saya ganti menjadi Ether 1 sesuai yang saya bilang tadi. Klik OK. Lalu kita ke terminal, kita klikkan perintah ping 192.168.10.1. Oke, berhasil ya, sudah terhubung berarti untuk MikroTik dengan ISP1. Lalu kita coba ping ke ISP2. Oke, TTL juga. Lalu kita ke MikroTik. Ini kita close saja. Lalu ke IP. Sebentar. Ke IP root kita tambahkan gateway-nya. Di sini kita kasih 192.168.10.1 ya untuk SP1. Lalu apply. Oke. Kita tambahkan lagi gateway-nya IP ISP2 ya. Lalu apply. Oke. Lalu kita coba ping ke Google. Oke, hasilnya TTL ya. Lalu kita klikkan perintah IP DNS set spasi server sama dengan 8.8.8.8. Lalu kita coba ping ke Google. Kalau tadi menggunakan IP ya 888,
Di sini kita coba ping DNS nya tadi. Lalu kita ke Mikrotik, kita ke IP firewall, lalu NAT. Ini tambahkan inverse-nya tersatu, action-nya masquerade, apply. Oke, seharusnya kita tambahkan NAT dulu baru kita tambahkan juga untuk ether 2. Aksinya juga masquerade, apply. Oke. Lalu kita ke ini, saya close ke IP address. Ini saya perbesar terlebih dahulu. Ke bridge, kita buat bridge, hanya bridge VP, apply, lalu oke. Lalu ke ports, kita masukkan ether 3 ya, apply, lalu kita copy, kita ubah menjadi ether 4, apply, lalu kita close. Di sini kalian sesuaikan ya. Lalu kita masuk ke PC 1. Sebentar, kita rapikan. Kita ke Mikrotik, lalu tambahkan IP 10.10.10.1/24. Lalu interface-nya bridge VP ya. Lalu ke IP DHCP setup, DHCP server, lalu DHCP setup, lalu interface-nya bridge VP ya. Lalu kalian next saja. Oke. Kita close. Lalu kita IP DHCP di PC 1 Dora ya, artinya berhasil. Lakukan hal yang sama di PC 2. Oke, berhasil. Lalu kita coba trace 8888. Nah, di sini sudah keluar ya. Nah, di sini untuk yang nomor 5 sampai 8 isinya bintang-bintang, tapi itu tidak apa-apa ya. Kita sebenarnya tidak perlu ya ini, karena tidak bisa di Mikrotik tadi. Yang penting kalian ada ini 192.168.10.1, artinya kalian mengakses lewat ISP1. Nah, di sini kita ke IP root list ya, lalu ke yang ini. Nah, di bagian type ini check gateway maksud saya, ada yang namanya fitur ping. Jadi kalian apply lalu klik OK. Nah, fitur ping ini ada gunanya ya, nanti akan saya jelaskan. Di sini IP address list yang ISP1 kita coba nonaktifkan atau disable ya. Nah, nanti otomatis akan pindah ke yang 20.1. Kita tunggu. Jadi itulah fungsi fitur ping tadi ya. Kalau ISP1 disable, nanti secara otomatis akan ke ISP2. Ini kita rapihkan. Nah, seperti yang bisa kita lihat unreachable ya untuk yang 10.1 karena di disable tadi, tapi secara otomatis akan pindah ke yang ini.
lalu kita enablekan lagi. Nanti akan pindah ke 10.1 lagi. Nah, seperti ini. Jadi itulah fungsi fitur pingnya. Oke, selanjutnya kita akan ke load balance ya. Di sini kalau kalian masih belum di enable, kalian enablekan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang dua tadi kita hapus. Lalu kita ke yang gateway 10.1 ya. Kita tambahkan 4. Kita masukkan IP dari ESP2. Ini kalian bisa Ctrl C aja. Ctrl C Ctrl V untuk lebih cepat ya. Seperti ini. Oh, ini kelebihan ya. Nah, lalu kalian apply. Di sini kebalik ya. Seharusnya seperti ini. Yang atas harusnya 10 sih. Ini kita ganti. Lalu klik apply. Nah, lalu oke. Lalu kita ke new terminal, kalian Ctrl C, lalu coba klik IP root print, enter. Nah, di sini sudah benar ya, gateway-nya yang paling atas 10.1. Nah, di sini timeout ya untuk dari MikroTik-nya. Tidak apa-apa. Kalian ke root list ini. Kalian masukkan IP ini ya. Ini saya mencoba saja. Oke, ini otomatis ganti lagi ya. Oke, hasilnya TTL ya. Jadi kalian kalau belum TTL bisa otak-atik saja. Lalu klik X. Lalu kita ke sistem. Tools maksud saya, ke bagian trace route. Trace route-nya kita isi dengan 888. Nah, di sini ada banyak ya, cuman agak mencar, tapi tidak apa-apa. Ini artinya bagus ya. Di sini sudah saya coba start atau restart ya, tapi masih tetap ada yang bisa, tapi itu tidak apa-apa. Sekarang kita masuk ke PC1. Kita coba ping Google atau 888. Oke, di sini hasilnya timeout ya, yang artinya ada kesalahan. Kita coba trace 888. Di sini kita connect ke ESP2 ya. Tuh. Jika kalian bingung, itu yang bagian nomor 2 kan ada IP. Nah, di situ kita tahu kita connect melalui ESP berapa. Kita coba cek juga di PC2. Sama, kita connectnya ke ESP2 semua ya. Kita coba ping ke Google
Oke, hasilnya timeout juga di sini. Jadi ada satu kesalahan. Di sini saya coba untuk membalik ya, tapi tidak bisa karena otomatis keganti. Ini strategi ini sebenarnya bisa connect internet ya, tapi ya ada kesalahan sepertinya, jadi tidak bisa connect internet di PC 1 maupun PC 2 ya. Di sini saya coba kurangi menjadi 2 saja. Oke, di sini sepertinya malah timeout ya. Gimana ya? Di sini saya coba disablekan terlebih dahulu untuk IP yang di ISP2 supaya ini tidak otomatis keganti ya. Oke, seperti ini. Kalau apply, kalau oke. Di sini kita juga ping. Oke, hasilnya TTL. Kita coba ping lagi di sini. Masih timeout ya. Di PC 1 kita coba trace. Nah, di sini kita melalui jalur ISP1 ya. Nah, hasilnya TTL. Di sini sepertinya tadi ada sedikit kendala, jadi agak delay ya. Lalu kita coba trace di PC 2. Ini masih ada kendala juga, jadi tidak terhubung ke ISP1, jadi hasilnya masih timeout. Kita coba enablekan, masih timeout ya. Kita coba trace di PC 1, masih sama melalui jalur di PC 1 tadi maksudnya. Kalau di ping juga masih connect ya. Kita coba ping di PC 2, masih timeout. Ini sepertinya ada kesalahan dalam konfigurasi di ISP2 ya. Lalu kita coba trace Google saja di PC 1. Di sini malah melalui jalur ISP2 ya. Nanti di sini ini saya matikan terlebih dahulu. Apply. Nah, di sini entah kenapa masih melalui jalur ISP2 ya. Kita coba di PC 2 dan sama melalui jalur ISP2 ya. Ini harusnya berbeda.
Di sini saya ke Neo Terminal di Mikrotik, coba ping ke Google 888 ya. Di sini hasilnya TTL, tapi di PC masih error ya. Sepertinya ada kendala atau salah konfigurasi. Kita coba ping ke Google di PC 1, trace maksud saya. Di sini masih melalui jalur ISP2. Kita trace di sini sama ya, melalui jalur ISP2. Lalu kita ke command prompt yang mode administrator ya, lalu nslookup facebook.com. Di sini masih agak error, jadi saya ulang. Oke, kita akan menggunakan yang bawah ya. Dan ini 311395. Kita coba ping. Ping ini 3113.95.35. Lalu kita enter. Oke, hasilnya TTL ya. Kita coba trace ke ini sama. Oke, di sini melalui jalur ISP2 ya. Lalu di sini saya mencoba nslookup YouTube. Oke, di sini ada banyak ya. Cuma saya akan menggunakan yang 91 sepertinya. Lalu kita coba ping. Ke 64.233.170.91. Kita pastikan tidak salah, lalu apply, enter. Oke, hasilnya TTL ya. Lalu kita coba trace juga. Oke, di sini divisi 2 melalui ISP2 ya. Kita coba ke root Winbox Mikrotik ya. Di PC1 kita coba nanti IP-nya. Seharusnya ini tidak perlu ya, karena kita masih bisa tetap menggunakan yang IP DHCP. Jadi kalian bisa skip saja bagian ini dan langsung ke detik. Di PC2 kita masukkan IP lagi ya. Nah, di sini yang ini kita disablekan. Lalu kita ke rules. Jadi ini untuk yang bagian root rules ya. Lalu kita buat root baru. Gateway-nya adalah IP kita tadi yang baru kita tambahkan, itu 10.10.10.11 ya. Kita terus, lalu source address-nya
kita isi 10.10.10.11 seperti yang kita masukkan tadi. Lalu tabelnya kita isikan PC 1, lalu apply, oke. Lalu kita tambahkan lagi source address-nya masalah, kita ke root dulu. Kita tambahkan juga tidak apa-apa, ternyata kita tambahkan langsung. Lalu ke roots, jangan lupa kita tambahkan yang gateway-nya IP kedua yang di PC 2 tadi ya, yang saya ganti menjadi static. Di sini kita tambahkan ya, seperti yang saya lakukan tadi. Gateway-nya yaitu IP dari ISP2, lalu routing mark-nya PC2. Lakukan hal yang sama untuk PC1 seperti ini. Nah, di sini kita coba di PC2, kita trace. Kita ping dulu, tapi di sini gagal ya yang di PC2. PC1 juga gagal sepertinya karena ada kesalahan konfigurasi. Kita coba ke IP DHCP server, ini disable, ternyata masih error. Kalau kita ping ke Google juga error ya. Nah, di sini untuk rulesnya saya ganti menjadi IP sebelumnya ya, yang DHCP. Jadi nanti kita menggunakan IP DHCP saja supaya lebih gampang. Oke, seperti ini. Kita ubah juga di sini tidak ya. Kita coba ping, masih error. Di sini coba saya cek di firewall, masih menyala ya untuk SP2. Kita coba ping di PC1. Oke, hasilnya sudah TTL ya ternyata. Nah, di sini kita coba trace nanti. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini saya sudah ganti menjadi IP DHCP ya, baik PC1 maupun PC2. Kita coba trace. Nah, di sini untuk PC1 nyambungnya sudah ISP1 ya tadi. Nah, untuk PC2 sudah TTL ke Google. Nah, di sini nyambungnya sudah ke SP2. Jadi itulah untuk root rules ya. Selanjutnya kita akan bagian yang terakhir, yaitu load balance Mangle. Nah, di sini kita ke Mangle ya, IP firewall lalu Mangle, lalu chainnya di sini saya full screen kan, chainnya masih pre routing.
lalu source addressnya kita isikan 10.10.10.10.254 ya, PC 1 ini. Lalu exitnya kita ubah menjadi mark routing, lalu new routing marknya kita isikan mangle strip ISP1, lalu kita klik apply, copy saja supaya cepat ya. Source addressnya kita ubah menjadi 253, IP dari PC 2 ya. Kita ubah juga new routing marknya. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu ke IP routes. Nah, di sini yang sebelumnya ya kita disablekan semua. Untuk load yang root rules tadi kita buat baru. Untuk mangle gateway-nya kita isikan 192.168.10.1. lalu ke routing mark kita masukkan yang mangle ISP1, apply, lalu kita copy supaya cepat. Gateway-nya kita ubah menjadi 20 ya, ISP2 ini. Mangle-nya juga kita ganti, lalu klik apply. Oke. Di sini sudah semua ya, kita coba cek di PC 1. Nah, di sini saya disconnect ya tadi. Oke, jadi tidak bisa karena ini belum ada IP-nya ya. Jadi kita klikkan terlebih dahulu IP DHCP. Nah, kita masuk ke PC 2. Di sini juga sama, IP-nya hilang. Tapi tenang saja karena IP DHCP jadi masih sama ya. Nah, di sini kita coba trace. Nah, di sini PC 1 terhubung melalui SP1 ya. Kita coba di PC 2. Oh, kita trace 8888 play. Nah, di sini juga PC 2 sudah terhubung melalui SP2. Jika tipping juga hasilnya sudah TTL. Jadi itulah untuk load balance yang mangle. Kita coba ping juga di PC 1. Oke, hasilnya TTL juga, yang artinya sudah berhasil ya.